Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita pada siang hari ini Jumat tanggal 23 September 2022 Mahkamah Agung akan menggelar press conference terkait peristiwa OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap aparatur Mahkamah Agung. Langsung saja tanpa berpanjang lebar, saya akan serahkan kesempatan untuk kepada Yang Mulia Bapak Andi Samsan Nganro sebagai juru bicara Mahkamah Agung. Kami persilakan. Izin ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara sekalian, pertama-tama kami jajaran Mahkamah Agung menyatakan rasa prihatin atas kejadian yang kita sama-sama tahu bersama terjadi kemarin sehubungan dengan penetapan tersangka dan pemanggilan salah seorang Hakim Agung Bapak Sudrajat Dimyati. Bagi Mahkamah Agung bersikap kooperatif dan menyerahkan kepada mekanisme proses hukum yang menjadi kewenangan KPK. Ya, jadi dari Mahkamah Agung kooperatif menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku. Ya, barangkali itu aja penjelasan kami bahwa Pak Sudrajat akan memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan ditetapkannya sebagai tersangka. Nah itu Pak. Demikian penjelasan kami. Cukup? Mbak, mic-nya tolong Mbak. Ada pertanyaan? Dua aja ya. Kami Dua aja ya. rapat ya. Tadi kami sempat lihat ada KPK dari Kompas TV. Tadi kami sempat lihat ada KPK yang datang ke gedung MI ini untuk itu apakah KPK melakukan penggeledahan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Kami sendiri belum tahu. Ya kalau ada dari KPK ya bisa saja karena ini Pak Sudrajat memang sudah dipanggil. Nah tentunya bersiap-siap juga akan memenuhi panggilan itu untuk menghadiri di KPK. Ya bisa saja dari KPK untuk mengecek apakah Pak Sudrajat akan kooperatif atau bagaimana ya. Nah itu adapun tujuan lain apakah melakukan ini ya saya belum tahu sendiri ya, nanti saudara-saudara akan tahu sendiri ya bagaimana, karena kami juga belum tahu kalau ada dari KPK. Ya, satu lagi pertanyaan. Izin Pak, saya Gordon Noviansa dari Detikom. Izin tanya, izin konfirmasi sebelum ini apakah betul ada perjanjian moratorium antara KPK dan MA agar tidak ada penangkapan Hakim Agung? Itu yang pertama. Dan yang kedua, minta tanggapannya sih Pak, ini kan kronologisnya itu ketika KPK melakukan OTT itu Hakim Agung ada di rumahnya gitu. Apakah ini bisa disebut OTT gitu Pak dari pihak Mahkamah Agung menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Kalau yang pertanyaan yang pertama itu ya setahu saya ya belum tahu saya itu kalau ada itu ya untuk tidak dilakukan penangkapan, ada suatu komitmen, ada suatu ini ya saya belum tahu ya sebagai juru bicara Mahkamah Agung. Yang kedua
kami dari pihak Mahkamah Agung tidak pada tempatnya untuk mendahului memberi penjelasan bagaimana kronologis kejadiannya. Ya kita serahkan aja nanti saudara-saudara nanti dapat menanyakan di KPK, karena dia melakukan penangkapan kemudian melakukan pemeriksaan, ya sebaiknya. Nah nanti kalau kami yang memberikan penjelasan ya nanti dikira ya objektif, membela aparat, dan lain sebagainya ya. Jadi kami membatasi diri, kami menyerahkan kepada mekanisme proses hukum yang berlaku. Ya. Pak, izin satu lagi, pendek aja Pak. Saya Imran dari TV One Pak. Ini Pak Hakim Agung ini kan belum ditangkap informasi dari KPK. Sementara dari Mahkamah Agung tahu tidak Pak posisinya di mana? Terus juga nanti statusnya seperti apa Pak setelah penetapan tersangka ini Pak? Jadi Pak Sudrajat tadi malam masih di rumahnya. Kemudian tadi pagi juga ada ketemu dengan kami, ya, dan minta restu bahwa siap akan menghadiri, dan kami pun juga mendorong supaya menghadiri memenuhi panggilan KPK ini. Begitu. Jadi apakah ini dikatakan OTT atau bagaimana ya silakan aja Anda menilai. Tapi menurut dia bahwa dia di rumahnya Pak. Dari tadi pagi datang di kantor ini juga dari rumahnya. Berarti pagi ini berkantor Pak ya? Nah, pagi ini berkantor, tetapi sehubungan dengan adanya panggilan KPK, dia akan memenuhi, dia akan segera ke sana. Statusnya nanti seperti apa Pak untuk sebagai Hakim Agung? Karena kita sudah tahu bersama ada pengumuman itu bahwa ada satu tersangka, ya kita lihat perkembangannya. Nah, kami hanya tahu juga baca dari media bahwa Pak Sudrajat sudah ditetapkan tersangka dan minta supaya kooperatif untuk memenuhi panggilan KPK. Nah, itulah yang kami jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Ya, cukup Pak. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan aja ajukan ke saya akan jawab ya. Kami masih istirahat dulu Pak. Pak, jadi kemungkinan akan ada penjemputan dari KPK ke Pak Sudrajat berarti Pak? Apa? Ada kemungkinan dijemput atau dibawa oleh KPK tadi yang datang Pak gitu? Ada kemungkinan? Kalau Pak Sudrajat kooperatif datang itu ya tentu ya karena sudah datang kan. Tapi kalau mungkin lima rasa ya bisa saja kewenangan KPK itu mau datang menjemput atau dia. Tapi Pak Sudrajat siap datang ke KPK untuk memenuhi panggilan. Begitu dulu Pak ya, kita ganggu kesehatan. Baik, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau ada ini silakan aja. Boleh saya Pak ya. Dan pemirsa, baru saja kita selesai menyaksikan keterangan yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Samsan Ngaro yang menyampaikan pertama kali adalah prihatin atas kejadian yang menimpa beberapa aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia. Andi Samsan Ngaro juga mengatakan bahwa secara institusi Mahkamah Agung akan kooperatif dan menyerahkan mekanisme hukum yang menimpa 6 aparatur Mahkamah Agung. Ini sesuai dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Andi Samsan Ngaro juga menegaskan bahwa Sudrajat Dimyati akan memenuhi panggilan KPK dan berdasarkan pantauan di lapangan pagi hari ini ada tim dari KPK yang datang ke Mahkamah Agung dan juga tadi juga disampaikan bahwa tadi malam posisi Sudrajat Dimyati ada di rumah, bahkan pagi hari ini Sudrajat Dimyati juga berkantor dan sudah berkomunikasi dengan jajaran Mahkamah Agung. Akan melihat perkembangan ke depannya seperti apa terkait dengan status Sudrajat Dimyati di Mahkamah Agung nantinya. Akan melihat bagaimana dinamika kasus hukum ini yang akan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV untuk saat ini. Sesaat lagi program Metro Siang akan hadir bersama rekan Sumiang. Tetap bersama kami.